Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kalian bersyukur kepada Tuhan pagi ini? Anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk menghirupi udara segar dan menikmati kehidupan pagi ini. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Anak-anak, suatu kali ada seorang pemilik tanah yang kaya raya. Ia sedang melihat tanahnya yang begitu luas. Pada waktu yang bersamaan, ada juga seorang pria yang sedang duduk di pinggir jalan sambil melihat tanah milik orang kaya ini. Ternyata pria ini ingin memiliki tanah yang luas juga. Kemudian sang pemilik tanah menghampiri dan berkata kepada pria ini, Saya akan memberikan kepadamu tanah seluas daerah yang mampu kamu kelilingi sebelum matahari terbenam. Jika kamu berhasil mengelilingi 5.000 meter persegi, kamu mendapatkan 5.000 meter persegi. Jika kamu mampu mengelilingi 50 meter persegi, kamu mendapatkan 50 meter persegi. Anak-anak, tanpa buang waktu lagi, pria ini segera mulai berlari sekuat tenaga. Ia berusaha mengelilingi sebanyak mungkin tanah itu karena dia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Menjelang petang, ia mengelilingi 50 meter persegi, tetapi dia masih belum mau berhenti. Dia berlari terus sampai ia mendapat mengelilingi 100.000 meter persegi. Lalu ia berkata, Saya dapat 100 meter persegi. Namun seketika itu, ia jatuh dan meninggal karena kelelahan. Anak-anak, seringkali manusia cenderung merasa tidak puas dan selalu merasa kurang dan kurang dengan apa yang sudah dimiliki. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasul Paulus juga pernah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 11b, Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Anak-anak, dalam segala keadaan dapat diartikan baik dalam keadaan memiliki sedikit maupun memiliki banyak. Kita harus belajar untuk dapat merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan selalu merasa berkurangan dan bersungut-sungut, dan jangan pula iri kepada orang lain yang mungkin memiliki lebih banyak dari kita. Lalu bagaimana supaya kita belajar hidup mencukupi diri dalam segala keadaan? Pertama, belajar untuk tidak menjadi hamba uang. Dalam Ibrani 13 ayat 5a berkata, Janganlah kamu menjadi hamba uang. Anak-anak, menjadi hamba uang artinya kita hanya dikuasai oleh keinginan akan uang dan hal-hal yang bersifat materi seperti kekayaan atau barang-barang yang kita ingini. Sehingga kita tidak lagi memandang Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Menjadi hamba uang membuat kita akan terus merasa kurang sebelum mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan akibatnya, hidup kita tidak bisa tenang. Kita harus belajar untuk dapat mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak, mungkin kita melihat teman kita memiliki barang yang lebih mahal dari yang kita miliki, atau melihat mereka dapat makan makanan yang enak lebih dari yang kita miliki. Kita jangan iri hati dan mengingininya. Tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena Tuhan memberikan kepada masing-masing kita sesuai dengan hikmat-Nya. Tuhan tahu apa yang paling baik untuk kita masing-masing. Kedua, belajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan.
Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Ia tidak pernah tertidur, sebaliknya Ia selalu memperhatikan setiap segi kehidupan kita. Ia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sejak kita masih kecil, Tuhan memelihara hidup kita. Jika kita ada sebagaimana saat ini, semua adalah karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh keyakinan mempercayai Tuhan. Percayalah bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita dapat mencukupkan semua kebutuhan kita. Marilah anak-anak, kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan kita, sehingga kita dapat merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Amin.